لم يهتدهم قد طه مطلقا أبدا وما تساءل أصلا في مدى زمني يا ربي واغفر لنا ما مضى منه الثواب فلم نهلك ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي اغفر لنا ما مضى بذنبه كأثم مرية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في عالمي يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma'adu. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada mu'alim hadal kitab Al-Kitabul Kabair Syekh Syamsuddin Al-Zahabi, dan juga kepada arwah guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus kita punya guru, kita punya orang tua, almarhum Bapak Kiai Huda Saudara Menteri Perjuangan, mengakhir hadal nasib menghajatan berperan yang menghajatan asyir tikiman Saat Haji Muhammad Nasr Haris bin Haji Muhammad Haris, Bapak Haji Lasio bin Lukam, dan juga Bapak seluruh jamaah kita yang telah Allah wafatkan di dalam aktivitasnya. Kasih tanah mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah terangkan kuburannya, dan Allah tempatkan di sisi Allah yang mulia. Dan kepada kita yang masih hidup, yang masih menjalankan kelanjutan dari perjuangan guru-guru kita, semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, Allah berikan ketetapan iman Islam kita, dan Allah berikan kita anak keturunan yang saleh dan salehah, dan juga Allah mudahkan dari segala urusan dunia dan akhirat kita, sehingga di dalam kehidupan kita ini senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaan itu kita berharap sampai kepada akhir hayat kita dan sampai dengan alamul akhir. Bismillah asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas salihin. Pada kesempatan kali ini kita kemarin sudah bahas tentang dosa besar yang pertama, yaitu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, bukan miripnya. Allah punya segala-galanya, itu kita mirip. Syirik itu menduakan Allah. Jadi asyirku dalam bahasa Arab, kalau syirik iri itu bahasa Betawi. Syirik loh, pakai sin, bukan syirik loh. Kita nyebutnya syirik loh gitu. Tapi ini syirik, pakai sin besar, musyrik gitu. Ya, kalau syirik yang Betawi pakai sin kecil,
syirik, ya, musyrik. Ini harus beda ini. Ya. Kita kalau ngomong syirik pakai sin atau pakai syirik? Pakai sin kan? Syirik mah syirik, nggak ada syirik. Ya. Kita nanti iri kalau syirik kita bahasa. Kalau syirik, asyiriku itu menyebutkan menduakan Allah gitu. Lalu pada al-kabiratu tsaniyah, pada dosa besar yang kedua itu adalah qatlun nafsi. Qatlun nafsi itu membunuh jiwa. Jiwa itu yang punya siapa? Manusia. Jadi membunuh manusia. Ini bagian daripada dosa besar. Pada dasarnya seluruh agama ini tidak mengajarkan, tidak ada yang namanya ajaran menghalalkan membunuh manusia. Semua agama baik Islam maupun di luar Islam semuanya mengajarkan ketentraman, kedamaian gitu. Hanya ada, walaupun membunuh ini adalah termasuk daripada dosa besar, ada membunuh yang dibolehkan, membunuh manusia yang dibolehkan. Oleh karenanya di dalam kitab Kabair ini ada penjelasan baik dari sisi ayat maupun hadis. Kita jabarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93 di bawah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka dia akan dibalas dengan ditempatkan di neraka jahanam. Ya. Kalau orang yang nggak ngaji enak, nggak tahu tuh jahanam apaan, wah enak dong jahanam. Itu kagak ngaji, jahanam enak gitu. Kita dikata jahanam tuh aja kagak enak ya. Ini dekat jahanam gitu loh. Ya. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman, ya, muta'ammidan dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, kekal selama-lamanya di berat. Ya. Ada nggak kira-kira orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja? Ya. Banyak, ya, ustaz dibunuh, ya. Saudara kandung dibunuh, ibu kandung dibunuh, ayah kandung dibunuh, istri solehah dibunuh, suami sampai suami soleh, suami dibunuh, apa lagi, ponakan dibunuh, kakek dibunuh, neneknya dibunuh. Mana yang gak dibunuh? Semua ada. Kalau kita lihat berita-berita, ketika dia yang dibunuh itu orang yang beriman, masuk dalam kategori golongan yang Allah golongkan dalam orang beriman, itu tadi fajaza'uhu jahannam, udah khalidan fiha. Allah tegasin lagi bagi khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalau model kita kan enggak ya, dia boro-boro membunuh, ya. Niat aja kan, kagak gitu. Niat aja kan gitu. Tapi kalau ibu hidup di dalam lingkungan keras, lingkungan yang keras, lingkungan yang enggak kondusif, bisa itu kepancing, Bu. Yang dimana lingkungan itu tidak tertata dengan nilai-nilai agama, bisa itu kita terbawa gitu. Maka Nabi anjurkan kepada kita agar belajar rumah itu ajar belajar. Rumah itu sebelum kamu bangunlah rumah itu sebelum kamu melihat tetangga lingkungan itu. Karena ya jangankan apa namanya lingkungan yang kumuh, yang rusak itu, di perumahan saja masih ada ya yang sengketa tanah, yang sengketa wilayah, ya,
yang sengketa perbatasan itu terjadi pembunuhan. Ini gampang orang niatnya tidak ada dia sebenarnya, tapi keadaan ya, yang dia lama kelamaan itu terbawa suasana. Akhirnya manusia ini kan nggak boleh disenggol sedikit emosinya. Wah, udah tinggal kepancing jadi gitu. Nah, pembunuhan ini memang berat untuk kita lakukan kalau dalam keadaan sadar. Kalau kita sadar itu membunuh, nggak mungkin dah. Gitu. Tapi yang namanya orang bunuh itu di luar sadar, ya, dia bawa ya, alat berat dan alat sajam dan sebagainya itu tanpa dia takut dengan sajamnya itu sendiri. Kalau kita melihat sajam, golok tajam aja kita nggak berani deketin, apalagi megang, takut kena. Gitu. Nah, ini hukumannya berat. Apalagi yang dibunuh itu adalah orang yang beriman, muta'ammidan lagi, sengaja lagi. Ya. Kan belum lama tuh ya di Bogor terjadi pelemparan seorang wanita dari atas jalan tol. Itu segede apa itu lakinya? Bukan lakinya sih, kononnya demenannya apa gitu. Ya memang enggak jauh dari perbuatan si pelaku gitu. Si korban ini wajar sebenarnya munculkan keberhasilan dia kan gitu beritanya. Dia berhasil hidup dengan kemewahan gitu. Orang desa yang berhasil pasti kan selfie foto-foto dia, foto harta yang dia punya gitu. Alasan reunian karena mungkin dari medsos itu kepancing ada seseorang, wah teman gue udah berhasil nih, demenin gitu. Akhirnya apa? Dia nggak terima dia ini. Satu malam itu pula kan masalahnya sedikit apa orang ngelemparin temennya sekesel apa itu dari atas jalan tol, mobilnya diambil gitu. Itu bayinya kelacak itu bayinya, kelacak polisi, akhirnya kan ditangkap mobilnya udah hancur, kejar-kejar penjara. Itu berita di medsos. Ya, seorang wanita jadi jalan dilempar dari ketinggian 20 meter dari atas jalan tol itu. Ya. Banyak lagi kejadian-kejadian yang memang seolah membunuh itu kok ringan sekali gitu. Ya. Lain dengan seperti di Bekasi, ya. Itu sekarang suaminya yang istri yang pertama, istri yang kedua menjadi otak utamanya, eksekutornya suaminya, suaminya itu istri yang pertama yang sama anaknya dibantai. Itu luar biasa itu kebencian apa itu? Kebencian apa yang ada di dalam hatinya, di benaknya itu sampai bisa menghabisi seperti itu. Biar ada di penjara juga tetap aja fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah, dan Allah murka. Kalau udah ghadiba Allah murka lah, coba siapa yang bisa baik-baikin Allah? Udah murka, wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Kalau kita gedek, kesel, udah kita tinggal kan. Ini kita kesel nyumpahin. Kalau sumpahan kita belum tentu terjadi, tapi kalau sumpahannya Allah, laknatnya Allah udah pasti kejadian. Ditambah lagi wa'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah sediakan dia itu azab yang sangat pedih. Ini berapa kali kemurkaan Allah nih? Udah di jahanam juga udah
udah parah itu. Udah di jahanam, udah selamanya, ditambah lagi murka Allah, ditambah lagi Allah melaknat, ditambah lagi azab yang pedih. Coba itu udah di neraka jahanam. Mungkin kalau orang bisa ditaruh di neraka jahanam cemplungin doang, ini dipenet kan Allah itu ya, dipenet, ditekan-tekan. Apa begitu kali ini kalau dalam hadisnya gitu kan ya, bodi Allah murka, laknat, diazab yang pedih kan. Neraka jahanam udah azab yang pedih itu. Neraka jahanam udah paling. Ini kalau bahasa kita mungkin Allah udah kesel udah pernah penuh ini. Karena membunuh orang yang beriman ta'ammudan dengan sengaja. Jadi perkara membunuh ini memang harus sangat kita jauhi. Apalagi perkara-perkara yang memancing ya daripada perbuatan membunuh. Ini yang dibunuh bukan binatang tapi manusia, nafas dan jiwa manusia. Allah sangat murka karena ancamannya berlipat-lipat begitu. Fajazaohum jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu 'adalahu 'adaban 'azima. Padahal cukup ketika umpamanya wa 'adalahu 'adaban 'azima itu cukup mungkin itu, tidak kena semuanya. Tapi dia dicil lagi. Maka jahannam selama-lamanya murka, dilaknat. Ini Masya Allah luar biasa. Oleh karenanya jangan sampai ada di benak kita itu keinginan untuk membunuh. Tidak ada. Untung kita berada di dalam lingkungan agamis. Untung kita berada di lingkungan agamis. Walaupun kita berada di lingkungan agamis, ya, bisa jadi setan itu merasuk, ya, di pesantren-pesantren, ya, di wilayah-wilayah orang-orang yang justru ya, menjunjung tinggi nilai agama. Ada kejadian-kejadian yang mungkin setimpa dengan yang namanya membunuh. Maka kalau digolongkan di sini pembunuhan itu termasuk daripada dosa besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 68 dan 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka orang-orang yang tidak menyembah ma'allah dia ilahan akhar, Tuhan yang lain, ya, tidak menyembah Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah, dan dia juga tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang beriman itu benar-benar dilindungi, haram ya darahnya, keluarga kita, ibu ayah kita, kakek nenek kita, semua yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haq, ya, kecuali dalam perlakuan yang benar. Wala yaznun, dan dia juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah. Dan dia berbuat wa may yaf'al dzalika, berbuat demikian, dia membunuh begitu, dia tetap ibadah kepada Allah, dia tidak melakukan kemusyrikan, dan dia juga tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dia membunuhnya dengan jalan yang benar. Dia kecuali membunuhnya dalam jalan yang benar, wala yaznun, tapi dia juga tidak berzina, melakukan perzinahan. Berzina juga termasuk daripada dosa besar. Barang siapa yang melakukan perkara ini, yalqa asama, dia akan mendapatkan dosa yang berlipat, yudha'af lahu,
lahul azab yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda pada hari kiamat, wa yakhlud fihi, dan dia kekal juga di dalamnya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan penyembahan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia tidak membunuh. Nah ini illa bil haq, kecuali dia lakukan itu dengan benar dalam arti dia tidak ada kebencian, tidak ada ini, tapi dia melakukan pembunuhan, juga dia tidak berzina dalam keadaan tidak melakukan dosa-dosa lain, dia tetap melakukan pembunuhan itu, maka dosanya juga itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ditempatkan di belakangnya Allah Subhanahu wa taala, wa yasudud fi, dan dia juga kekal dalamnya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali mereka dia itu bertobat kepada Allah dan dia beriman kepada Allah dan dia beramal saleh di dalam kehidupannya. Jadi di dalam kebahagiaan di dalam kehidupan seseorang itu, dia tidak lepas dari yang namanya iman dan amal soleh. Ketika seseorang ini ingin hidupnya menjadi baik, ingin hidupnya tertata, membahagiakan dia, maka jangan lepas dari amal soleh. Karena amal soleh ini menjadi jaminan seseorang untuk dia menata kehidupannya lebih baik. Ya, semalam itu ada barang siapa yang berman amila sholihan min dzakarin aw untha, gitu. Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan menghidupkannya kehidupan yang baik. Jadi masing-masing kita ini kan punya kehidupan. Mungkin dari ibu satu, dari ibu lain berbeda kehidupannya, karena berbeda latar belakang keluarganya. Yang si A kehidupannya berbeda dari sisi pergaulan, dari sisi pendidikan, dari sisi keturunan, dari sisi ekonomi, gitu. Tapi semua itu bukannya menjadi membedakan ketika dia ingin bahagia, ketika dia ingin kehidupannya lebih baik. Yang membedakan adalah amal soleh kuncinya. Mau dia ekonominya lebih rendah, mau dia keturunannya lebih terhormat, mau dia nasabnya juga lebih buruk, tapi kalau dia beramal soleh, maka itulah yang membedakan. Makanya ini penting saya ceritakan lagi. Ada satu kisah seorang raja itu, dia ngiri dengan pembantunya, ngiri dengan kebahagiaan. Kok pembantu saya hidupnya lebih bahagia dari saya ya, gitu kata raja ini. Setiap datang mukanya senantiasa ceria, gembira, ya, tidak menampakkan kegelisahan, kekacauan. Sementara saya penuh dengan kegelisahan, kata raja itu. Padahal harta saya lebih jauh lebih besar, bahkan dia saya bayar. Lalu si raja ini manggil wazirnya, menterinya, "Hai wazir sini. Kenapa kehidupan pembantu saya itu lebih wajahnya lebih ceria, lebih bahagia dari saya, lebih bergembira dari saya?" Rupanya si wazirnya ini, menterinya pintar. Ya, dikasihlah kata wazir, coba pakai metode 99 gitu. Metode 99. Si raja ini nggak ngerti apa itu metode 99 gitu. Begini wahai raja, engkau masukkan 99 dirham dalam satu kantong, atau kata kita dalam satu amplop, tuliskan di luarnya itu
100 dirham hadiah untukmu. Ya. Jadi isinya 9. Itu di sana 100 dirham hadiah untukmu, taruh di depan pintunya si pembantumu itu. Ketuk rumahnya, kamu taruh dan tinggal. Akhirnya raja mau tuh. Raja mau lakukan. Begitu ditaruh di depan rumah pembantunya, diketuk rumahnya, raja pergi, lalu keluarlah si pembantunya ini ngambil ini kantong atau ini amplop, dibaca sama dia 100 dirham hadiah untukmu. Senang gak tuh si pembantunya? Senang. 100 dirham. Begitu dibuka sama dia, dihitung ada 99 dirham. Ya. Bukannya 99 ini yang dirham yang dia nikmati, dia pusing dengan yang 1 dirham. Kemana ini 1 dirham begitu? Dia sibuk nyari yang 1 dirham yang gak jelas keberadaannya. Sampai ditanya istrinya, sampai ditanya anaknya, coba cari semuanya. Sampai tingkat emosional naik. Gara-gara apa? Gara-gara nyari 1 dirham yang gak jelas 1 dirham. Bininya diomelin, harus gitu, mungkin ada yang buat duluan sebelum saya begitu. Anaknya diomelin, nggak ketemu tuh, dia sibuk nyari 1 dirham ini kemana? Ini tulisannya dari raja 100 dirham. Ini kok ada 99 dirham. Udah kacau dalam keluarganya itu. Menghadaplah dia ini pembantunya ke rajanya dengan muka yang masam, dengan muka yang penuh harap, dengan penasaran 1 dirham kemana? Itu dia pengen nanya ini kepada raja. Dia menghadaplah kepada raja. Sang raja menerimanya dengan melihat wajahnya berbeda, berubah dari yang sebelumnya dia lihat. Lalu si raja itu paham. Si raja itu langsung paham apa yang diinisiasi oleh wazirnya. Begitu, ternyata dia mencari yang 1 yang gak jelas, yang 1 yang gak ada. Dia mengabaikan yang 99 itu jelas ada. Ini dalam perkara ini terkait dengan qanaah, terkait dengan kelapangan dada. Ya, apa kalau bahasa Jawa legowo gitu. Nah 99 itu aja manfaatin saja jangan dicari gitu. Kan jadinya tetap gitu. Nah ini kaitannya juga dengan kehidupan. Kita nyari kehidupan yang gak jelas, yang sudah jelas yang ada kita gak syukuri gitu. Yang ada kita gak syukuri. Laki biar kata jelek juga ada gitu. Betul. Laki biar kata jelek juga ada, syukurin gitu. Laki biar kata kere ada, syukurin. Begitu ya Bu ya. Nah kalau kagak dia nyari yang ganteng, dia nyari yang berduit, apa itu juga. Jadi yang ada di syukurin. Dan kata kere juga ada. Yang ada di kecuali yang ada suaminya tuh. Kita ada duit sekian aja, memang untuk sehari 2 hari. Kita pikirin yang hari yang kelima belum ada anak, dia pikirin yang hari kelima. Pusing. Dia nikmatin dulu aja tuh yang memang sudah ada. Ini ada tanda syukur, karena Allah jamin. Barang siapa yang bersyukur, dia akan diberikan tambahan. Jadi dalam kehidupan ini akan pengaruh kepada keimanan. Imannya akhirnya melemah, hawa nafsunya akhirnya naik. Nah terjadilah perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini juga bagian daripada pemicu dari perbuatan membunuh. Kurang puas dia, kurang puas. Jadi pelajaran buat kita, angka itu penting, tapi bersyukur itu lebih penting. Iya kalau kita ngajak teman gitu, terus kita dapat rezeki, kita ngajak temannya bertiga, dapat rezeki gitu.
dapatkan kita bagi 3. Tadi masih pulang gue gak ajak aja. Jadi bagi 2 gitu. Nah ini ya udah ada aja 10 kan ada rezekinya masing-masing. Gitu. Jadi itu bagian daripada sifat qanaah yang juga memicu kepada perkara-perkara lain yang tentu akan menimbulkan perbuatan yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ini juga barang siapa yang membunuh seorang bi ghairi nafsin tanpa ada alasan yang jelas, aw fasadin tanpa dia juga berbuat kerusakan fil ardi, orang yang baik-baik aja tapi dia lakukan pembunuhan tanpa ada dasar apapun, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dia diibaratkan telah membunuh manusia secara seluruhan. Karena satu orang yang beriman, jangankan orang yang beriman, satu orang, ini orang yang mau beriman mau enggak, dia dibunuh. Kan orang ini punya ayah, punya ibu, ataupun dia punya keturunan, dia punya marga, dia punya saudara, teman kerabat. Kira-kira ada perasaan dari teman yang dengar, dia dibunuh tuh temannya. Nah disitulah sifat seakan-akan, ya, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Ini pembunuhan yang dilakukan, ya, dengan tanpa ada dasar, al-fasadin fil ardi, dan dia orang baik-baik aja, kan banyak tuh. Maka dalam perkara itu dia diibaratkan membunuh satu manusia dengan seakan dia membunuh manusia yang lain. Justru sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'an. Ketika kita membantu, ya, ini di Sudan ini, ya, di Sudan ini memang bukan lagi dikatakan pembunuhan, pembantaian. Yang dibolehkan membunuh itu dalam suasana peperangan, ya, dalam suasana peperangan antara satu negara dengan negara lain perang, itu boleh. Ataupun dalam perkara agama, umumnya agama di Poso dulu terjadi antara Muslim dan non Muslim, perang, itu boleh. Membunuh lawan yang menjadi lawan perang itu boleh. Tetapi ketika lawannya sudah lemah, ini tidak boleh. Tidak boleh dibunuh. Lawannya sudah lemah, bahkan sudah kalah, tidak boleh. Lebih-lebih haram hukumnya membunuh keluarganya, anaknya, bininya, saudaranya, orang yang tidak ikut perang, ini dibunuh, ini haram. Walaupun dalam suasana peperangan, yang berhak dibunuh, yang boleh dibunuh itu adalah yang memang dia terjun berperang. Tentaranya lagi, tentaranya yang boleh itu. Itu yang pembunuhan yang dibolehkan. Ataupun ketika membela diri, gitu, dia mempertahankan kebenaran, haknya dia terancam. Kalau sekarang negara kita nggak begitu ya, dia terancam, bininya dikejar sama lakinya, bukan dia yang bunuh, orang lain yang nabrak, dia yang jadi pelakunya. Akhirnya udah dibebaskan juga, udah diluruskan juga gitu. Jadi soal gara-gara dia si penjamretnya lari terus ada mobil. Nah kan gara-gara dia jambret, kalau dia gak jambret kalau dibalikin gitu ya. Tapi waktu itu udah bertahun-tahun dia menjadi tersangka disilang di berita begitu. Nah ini ya, makanya ada
membunuh yang dibolehkan, ada yang membunuh diharamkan. Ya. Seperti membunuh non muslim, zimmi. Ya. Man qatala zimmiya lariha lam yarih rihal jannah. Ini ada di lingkungan kita, umpamanya orang Kristen, ya orang Islam kita bunuh yuk gitu. Padahal dia kan aman di sini. Dia juga nggak berbuat keonaran, dia nggak berbuat kerusuhan, iseng-iseng dibunuh. Kita bunuh aja ya. Itu kita ketika kita bunuh, kan dia non muslim, kita bunuh aja. Itu kita nggak dapat aromanya surga. Bagaimana dapat surga, aromanya aja nggak dapat. Sementara aroma surga itu jaraknya luar biasa, ya. Jaraknya cium harumnya surga itu jaraknya luar biasa, jauhnya. Nah kita nggak dapat aromanya gara-gara membunuh. Walaupun dia non muslim secara agama, ya, dia secara akidah kemurtadan dia halal, tapi membunuh kafir zimmi, ya, kafir orang Kristen non muslim, tapi di dalam keadaan keamanannya terjamin, gitu. Nah itu kita membunuh, itu dilarang, haram. Karena memang kalimatnya lam yarih rihal jannah, halus, bahasa nabinya itu halus, dia tidak akan mencium aroma surga itu. Udah harus neraka gitu, tidak mencium aroma surga. Tapi gimana kalau gitu? Dia neraka, bahasanya halus, tapi pada hakikatnya sangat mengerikan. Bukan artinya dia tidak mendapatkan harumnya surga, dia nggak di neraka, dia di tempat lain. Enak loh, jadi kita nggak dapat baunya surga. Jadi neraka tempat ada dua, surga sama neraka. Baunya surga aja dia nggak dapat, apalagi ya tempatnya, ya, surganya itu sendiri, begitu. Ya. Lain ketika kita menghidupkan, ada orang kelaparan, kita kasih makan, kita bantu, ya. Seperti di Sudan ada, seperti di Palestina, itu kita bantu sumbangan gitu. Satu orang kita hidupkan, ma'ahyiha fakan nam ahyan nas, maka akan dia menghidupkan manusia seluruhnya. Ya kan kalau orang dengar dia ngangkat anak, umpamanya angkat anak Palestina, angkat anak Sudan, anak-anak yang tetangga yang kelaparan kesusahan, umpamanya, orang dengar senang. Jadi gembira, ibu itu akhirnya hidup, hati orang ini dengan gembira, saudara yang gembira, tetangga yang gembira, teman yang gembira, sanak saudara yang gembira, karena ada satu anak yang diselamatkan. Maka dengan gembira itulah diibaratkan kita menghidupkan manusia secara seluruhan jami'an gitu. Jadi perkara membunuh ini memang jauh dari kita, hanya untuk ilmu pengetahuan kita, bahwa membunuh itu adalah bagian daripada masuk golongan dosa besar. Karena ada 77 nanti, ya, yang termasuk di dalam golongan dosa besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan dalam pembahasan ayat lain. Nah di sini juga masih banyak penjabarannya, baru ayat-ayatnya saja yang di dalil-dalil dan Al-Qurannya saja. Nanti hadis dan sikai lain-lainnya kita bahas di bulan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu liman yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma rabbana wa taqabbal wa awsil thawaban wa qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa qadadnahu min la ilaha illallah wa nasallallahu subhanallahi wa bihamdihi wa nasallainahu ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
والنعمة والشفاعة علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم درجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات واجعل الجنة وادخل الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد